Pemirsa, bos travel umroh Hanania Group menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya umroh. Ratusan calon jemaah umroh jadi korban dengan kerugian lebih dari 12 miliar rupiah. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syafarhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat jumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban Ayu mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 1 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Total kerugian ratusan korban diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat udah pernah, terus udah makanya saya tergiur. Itu ya, positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai diperiksa, pemilik travel umroh ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sempat viral di media sosial percakapan jamaah dan pihak Hanania Travel soal dana yang belum dikembalikan. Jamaah kecewa pihak Hanania tidak menjelaskan kemana duit yang hilang. Saya akan nyampaikan apa adanya yang kayak kemarin aja, Bu. Iya, duit kita kemana? Dibawa tuyul. Segitu banyaknya MM-an. Saya paham kemarin. Saya minta maaf ya, Bu. Jawabannya basi banget. Makanya kalau nggak bisa balikin tuh duit diemin. Nggak usah bikin travel. Bunda kan hadir waktu pas kemarin. Enggak, gue nggak denger. Ya, apa yang disampaikan kemarin, ya saya sampaikan seperti itu saja, Bun, yang kemarin itu. Ya apa, lo kok nggak berani jawab? Kenapa? Duitnya lo pakai. Ya, terus kenapa nggak ada hilang? Saya tahu, Bunda. Iya, emang rekam, biarin aja. Hak-hak gue. Makanya saya juga punya hak untuk tidak menjawab kan. Iya, terus duit gue, hak gue kan itu. Nah, mana gue minta? Saya minta maaf ya, Bun, ya. Aneh. Minta kejelasan duit kemana, lo nggak mau jawab. Katanya punya privasi, gini. Tapi lo kesepakatan sudah. Tapi lo mau pakai duit nggak berani ngembaliin. Aneh. Pemirsa, seluruh korban tewas akibat ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor, Papua telah diamankan. Kelibannya dimakamkan dalam satu liang lahat. Satu persatu peti jenazah korban ledakan bom dibawa ke pemakaman umum Inggiri, distrik Biak Kota Biak Numfor. Isak tangis pecah saat 5 korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Prosesi pemakaman dihadiri kerabat, tokoh masyarakat, serta warga yang turut menyampaikan bela sungkawa. Sebelum dimakamkan, jenazah para korban sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Usai ruas jalan di Lenteng Agung ambles, dilakukan perbaikan dan penutupan jalan. Saat ini Jalan Lenteng Agung sudah mulai dibuka secara bertahap. Ya pemirsa, ruas Jalan Lenteng Agung yang semula ditutup, imbas jalanan 16 pagi ini sudah mulai dibuka. Pembukaan dibuka secara bertahap dan berjalan normal pada pukul 11 siang ini. Kepala Dinas Perhubungan Budi Awaludin mengatakan sebelumnya terjadi keterlambatan dikarenakan pelaksanaan fit and clear dari sumber daya air yang baru dilakukan jam 16.00 Senin lalu. Selama pengerjaan perbaikan berlangsung, lalu lintas dari arah Pasar Minggu dialihkan melalui Jalan Lenteng Agung Raya menuju ke arah Jalan Muhammad Kahfi dan Tanah Baru.
Masyarakat tetap diimbau untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Ya, alhamdulillah pas pukul 8 pagi pembukaan sisi jalan yang sebelah kanan itu bisa dibuka. Pembukaan dilakukan secara bertahap. Dan kami mohon maaf karena baru bisa buka pukul 8 pagi jalan ini, yang sebelumnya kami janjikan pukul 5 pagi, ya dikarenakan pada saat kemarin penutupan jam 2, pelaksanaan clean and clear oleh sumber daya air, ya pelaksanaan kegiatannya baru dimulai pukul 16.00. Nah inilah yang akhirnya membuat keterlambatan. Dan pembukaan secara bertahap ini insya Allah ya pukul 11 satu sisinya sudah bisa dibuka kembali seperti itu. Dan kami melakukan hal ini ya agar pekerjaan bisa optimal dan jalannya juga memang sudah betul-betul bisa dan sangat baik untuk digunakan. Demikian. Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Ratusan warga saling dorong saat berebut telur gratis dibagikan para peternak di Blitar, Jawa Timur. Aksi ini menjadi bentuk protes atas anjloknya harga telur di tingkat peternak dan tingginya harga pakan ternak. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat mengikuti pembagian telur gratis di depan kantor pemerintah Kabupaten Blitar. Pembagian 1 juta butir telur ini digelar oleh para peternak dan pedagang telur dari sejumlah daerah, di antaranya dari Blitar, Tulungagung, Kediri, dan Trenggalek. Aksi ini juga sebagai protes akan harga telur yang terus merosot hingga berkisar Rp21.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan terus meningkat. Mereka juga menuntut dan menolak investasi asing di sektor peternakan. Alhamdulillah dapat telur. Bayar atau gratis? Pak. Dapat berapa biji itu? Dapat 3. Tadi sempat untuk rakyat Tadi sempat antri nggak sih? Dasar pokok pakannya itu terus naik. Ya. Karena ingat, ini geopolitik ini luar biasa dampaknya. Dolar kan terus naik. Inilah yang tentu harapan kita pemerintah dalam waktu yang tidak lama untuk merumuskan kebijakan-kebijakan agar peternak ayam petelur yang kecil-kecil yang ada di Blitar Raya maupun di sekitarnya ini tentunya butuh pertolongan, butuh uluran tangan dari pemerintah. Para peternak berharap harga telur kembali stabil agar usaha peternakan rakyat dapat terus bertahan. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.